Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1 bab 2 ketika bumi berhenti berputar. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, silahkan kalian persiapkan LKS PAI dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1 ya. Dan juga buku tulis PAI serta alat tulisnya. Oke? Kalian yang sudah punya LKS silahkan dibuka halaman 10 ya, bab 2 ketika bumi berhenti berputar. Subbab A, makna hari akhir, dan B, macam-macam hari akhir. Oke, next. Nah, ini yang pertama adalah A, makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir yaitu hari ketika semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dihancurkan dan semua makhluk bernyawa mati. Atau yang biasa kita kenal dengan hari kiamat ya. Jadi hari kiamat dan hari akhir itu sama, yaitu hari akhir kehidupan di mana semua kehidupan akan berakhir, akan dihancurkan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari akhir ini kapan datangnya? Hari akhir ini hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Toha ayat 15 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, jadi anak-anak, hari akhir itu hanya Allah lah yang mengetahuinya. Nah, kalau ada orang atau kelompok yang mengatakan mengerti atau tahu kapan tepatnya hari akhir itu terjadi, nah, misalkan hari kiamat itu akan terjadi pada hari ini, tanggal ini, tahun ini, jam segini, itu adalah bohong ya. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah demikian. Jadi hanya Allah lah yang benar-benar mengerti kapan terjadinya. Nah kemudian iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa suatu saat semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan dihancurkan total. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 ya. Nanti suratnya akan dibacakan. Jadi iman pada hari kiamat itu kita percaya, kita yakin bahwa suatu saat akan hancur semua ya, semua ciptaan Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya ya. Bahkan malaikat-malaikat pun nantinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari kiamat ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, jadi kita semua pasti sudah tahu bahwa malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Dan nantinya malaikat Israfil ini pun akan dimatikan oleh Allah. Setelah semua makhluk dimatikan, tinggal malaikat Israfil. Nah, ini malaikat Israfil nanti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal mereka selama hidup di dunia. Oke, next. Nah, sekarang marilah kita simak surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, itulah tadi surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, kemudian yang B adalah macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat syuhro dan kiamat kubro. Nah, apa itu kiamat syuhro? Kiamat syuhro atau biasa kita kenal dengan kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi karena rusaknya sebagian kecil bumi dan berakhirnya kehidupan atau umur makhluk. Contoh, kematian karena kecelakaan, sakit, ya, atau bencana alam seperti gunung meletus, wabah, ya. Kemudian kiamat syuhro juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti membuang sampah di sungai yang mengakibatkan banjir. Nah, jadi anak-anak, pada intinya adalah kiamat syuhro atau kiamat kecil adalah bencana-bencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu bencana yang alami atau bencana yang disebabkan oleh kecerobohan kita sebagai manusia. Contohnya tadi membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang mengakibatkan sungainya itu tidak berfungsi. Ya, karena sungainya tidak berfungsi, maka ketika musim hujan sungainya tidak bisa membawa aliran air, akhirnya menyebabkan banjir. Nah, yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro atau kiamat besar? Adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, seperti yang tadi ya, pada hari itu tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat selamat. Alam semesta saling bertabrakan hingga mengalami kehancuran total. Nah, jadi anak-anak, kiamat kubro atau kiamat besar ini adalah kiamat yang sesungguhnya, ya, yaitu kiamat yang mana semua alam semesta beserta isinya itu akan dihancurkan total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Nah, marilah kita simak Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan menuju ke tugas. Nah, tugasnya mudah sekali ya anak-anak. Silahkan hafalkan Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 beserta artinya. Nah, kalian bisa lihat di juz amma atau bisa dilihat di Al-Quran terjemah. Ya, kalian baca, hafalkan Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 beserta artinya. Nah, kemudian kirim berupa voice note ya, atau audio ke nomor WhatsApp Pak Basri. Oke, Pak Basri tunggu ya. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.